Apakah ekonomi kita yang 5,01% itu cenderung pulih atau kita bisa dikatakan sudah mulai pulih dari pandemi? Ya memang sudah mulai pulih dari pandemi. Tetapi apakah pulihnya udah sesuai dengan ekspektasi kita bahwa akan kembali ke masa sebelum pandemi? Belum. Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Apalagi yang sudah mudik, macet-macetan, balik juga macet-macetan. Semoga tetap semangat mencari cuan ya, balik lagi kerja. Dengerin lagi Koneksi pastinya, konten ekonomi seksi. Ya, pastinya ya. Bareng-bareng Katarina dan juga Head of Research-nya CNBC Indonesia. Dan ada Mas Adam Isa di sini. Hai Mas Adam. Halo Mbak Maria. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudik nggak kemarin? Mudik nggak? Pasti dong. Oh, mudik Mas Adam. Kalau saya kebetulan menjaga Jakarta aja. Oh, tapi moving around nggak di Jakarta? Moving around pasti ke rumah saudara-saudara di sekitar Jakarta. Itu lumayan. Menyiapkan hajatan besar sepertinya. Benar. Jadi mungkin di daerah Jakarta aja. Kalau Mas Argun kemana? Saya ke Semarang, habis itu ke Jepara. Berarti ini adalah orang-orang yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya. Kuartal 2 tapi. Kuartal 2 nantinya ya rapotnya. Tapi rapot kuartal 1 udah bagus nih Mas. Makanya ada yang bilang katanya, wah berarti Indonesia udah benar-benar lepas dari pandemi. Sekarang sudah waktunya perekonomian lepas landas, take off lagi gitu. Nah ini benarkah begitu? Jaring menopangnya benar nggak sih gitu? Artinya apakah memang disertai dengan konsumsi yang baik, daya beli yang baik, atau hanya 1-2 hal aja yang baik sehingga ya rapotnya cukup baik gitu Mas Argun? Iya, kalau kita urai dari pertumbuhan PDB kuartal 1 kemarin yang 513 triliun itu kan tumbuh 5,01% kalau secara tahunan. Secara tahunan berarti pembandingnya adalah kuartal 1 2021. Ya. Dan kuartal 1 2021 itu kondisi pandemi masih buruk gitu ya. Dan satu kita juga masih kontraksi. Jadi emang kalau BPS sudah mengakui ada efek low base effect ya. Jadi karena efek basis awalnya yang rendah, maka ketika ada pertumbuhan sedikit saja jadi kelihatan lebih tinggi. BPS mengakui itu. Tetapi juga diakui juga ada pertumbuhan aktivitas masyarakat. Google Mobility Index menunjukkan masyarakat sudah mulai banyak berbelanja, melakukan aktivitas seperti biasa karena PPKM sudah mulai dilonggarkan. Jadi memang ada dua hal. Apakah ekonomi kita yang 5,01% itu cenderung pulih atau kita bisa dikatakan sudah mulai pulih dari pandemi? Ya memang sudah mulai pulih dari pandemi. Tetapi apakah pulihnya sudah sesuai dengan ekspektasi kita bahwa akan kembali ke masa sebelum pandemi? Belum. Jadi kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu kan biasanya penyumbang terbesar ya, 52 atau 53% dari pertumbuhan ekonomi kita. Itu kan tumbuhnya hanya 4,34%. Nah biasanya di masa-masa normal ketika nggak ada pandemi, itu tumbuhnya 5%-an. Jadi ini belum, traksinya tuh belum total ini, masyarakat belum penuh. Berarti sekarang nih penyumbangnya apa? Komoditas ya. Karena kalau kita melihat pada kuartal 1 pun sudah ada kenaikan berbagai harga komoditas. CPO meningkat, batu bara harganya juga naik, harga minyak juga naik. Nah itu yang membuat ekspor kita positif. Kemarin masih surplus. Dan surplus ekspor itu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah yang lo lihat sendiri seperti apa nih Mas Adam? Yang kalau dilihat di lapangan sih ya, masyarakat sih sebenarnya sudah mulai konsumsinya memang sudah meningkat, sudah mulai banyak yang belanja. Kita tahu bahwa pada saat Ramadan, Lebaran itu kan orang sudah mulai belanja, menghabiskan uangnya THR gitu kan. Terus kemudian juga lalu lintas sudah mulai kita lihat bahwa mudik itu padat gitu kan. Itu kan salah satu tanda aktivitas ekonominya juga sudah mulai membaik ya. Tapi sayangnya kan di satu sisi naiknya harga komoditas ini ternyata juga menjadi kayak semacam dua sisi mata uang ya. Di satu sisi baik untuk pendapatan negara, tapi di sisi lain masyarakat umum yang terutama kelas menengah ke bawah itu akan terdampak kan. Harga BBM naik, kemudian harga minyak goreng yang kita tahu beberapa bulan ini naik juga sampai hari ini, bahkan walaupun sudah di stop ada moratorium ekspor CPO, tetapi ternyata harga minyak curah atau minyak kemasan itu masih cukup mahal di pasaran. Walaupun katanya efeknya mungkin akan berasa di awal bulan depan ya.
Ya, Setelah 2 bulan pelarangan ekspor ini di kuartal kedua ini baru mulai akan berasa dampak penurunan harga minyak gorengnya ini. Jadi kelihatannya memang masih cukup dini ya kalau kita bilang sudah bisa pulih dengan dikatakan baik. Pulih itu masih cukup masih dini banget Iya, gitu ya. belum lagi tekanan dari luar negeri kan. Iya. Ada kenaikan inflasi kenaikan suku bunga. Ya seperti itu. Nah itu dia kan, kalau dibilang dua sisi mata uang, berarti mungkin akan ada kebijakan-kebijakan baru kalau memang benar-benar ini pemulihan ekonomi di Indonesia gitu ya. Mungkin nggak sih ada kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan begitu? Artinya suku bunga The Fed kan udah naikkan 50 basis point. Berarti ada ruang dong di sini juga untuk mengekor lagi gitu ya, untuk bukan mengekor ya, untuk mulai naikin. Ada banyak yang mengatakan mungkin di sisa 6 bulan terakhir mungkin saja BI akan mengambil kesempatan untuk punya kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga gitu ya, 50 basis point. Nah, apa sih yang harus dicermati Mas dengan terbukanya ruang-ruang ini nih, ruang-ruang kemungkinan kebijakan baru yang bisa ditempuh oleh moneter dan lain-lain? Iya, kalau ngelihatnya dari sisi luar negeri ya, seperti tadi disebutkan Adam, itu harus diantisipasi nih kan, kita juga harga komoditas semakin meningkat setelah perang Ukraina, dan perang Ukraina itu pecah. Akhir Maret sudah mulai ada tanda-tandanya, April sudah mulai panas, dan kemudian harga komoditas melonjak gila-gilaan itu pada April dan Mei. Itu belum tercatat di pertumbuhan ekonomi sekarang ini. Jadi mungkin kita akan melihat kenaikan surplus lagi perdagangan kita pada kuartal kedua. Jadi story-nya mungkin masih akan sama, aktivitas perdagangan yang jadi salah satu penopang pembentuk PDB kita itu masih akan meningkat, dan mendorongnya ekspor. Kalau pada kuartal 1 kan ekspor tumbuhnya 16,2% gitu ya. Ini tertinggi nih di antara pengeluaran lain. Jadi kalau PDB bisa dibedah dari dua sisi, lapangan usaha sama pengeluaran gitu ya. Nah, pengeluaran itu terbesar biasanya konsumsi rumah tangga. Tetapi itu tadi, konsumsi rumah tangganya tumbuh 4,34% pada kuartal 1. Sementara ekspor tumbuhnya 16,2%. Jadi lonjakan tinggi banget. Tapi kalau kita lihat ekspornya ini apakah karena faktor fundamental? Enggak, karena faktor harga saja. Buktinya apa? Buktinya untuk pembukaan lapangan kerja itu nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi penduduk bekerja di perdagangan hanya nambah 640.000 gitu ya. Padahal distribusinya ke lapangan kerja itu nyaris 20%, tertinggi kedua setelah pertanian 30%. Jadi yang kebuka hanya warga yang terserap jadi bekerja di sektor perdagangan karena aktivitas perdagangan yang makin meningkat itu sedikit, 640.000 doang, kalah dibandingkan dengan pertanian yang 1, berapa tadi 6 jutaan gitu. Itu menunjukkan bahwa emang di satu sisi kenaikan harga komoditas memberi berkah buat pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi itu istilahnya masih masa bulan madu pada kuartal 1 ini. Dampak negatifnya berupa kenaikan harga pangan, harga energi itu kan belum terlalu terlihat gitu ya. Kayak tadi minyak goreng gitu ya, mungkin sempat tinggi, tetapi kemudian juga kuartal 2 ini ya kebijakan tersebut mungkin baru akan untuk mengatasi itu baru akan berdampak. Tetapi jangan lupa minyak goreng satu hal, masih ada yang ngantri nanti yang naik gandum ya kan. Lagi-lagi ya. Iya, kemudian belum lagi BBM. Lagi ya. Belum lagi listrik. Dan itu yang akan membayangi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua. Gitu, inflasi yang akan meningkat, berarti daya beli masyarakat turun, dan belum lagi kondisi pasokan energi dunia yang akan terhambat. Dan itu mungkin efeknya akan memukul kita pada kuartal 2. Mungkin kuartal 1 pemerintah masih kuat gitu ya. Memberikan subsidi, naiknya hanya berapa sih? Minyak dari $75 menjadi $100 gitu kuartal 1. Tapi sekarang udah berapa? Demikian juga batu bara gitu kan. Sekarang sudah berapa? 250-300 dolar gitu ya per ton. Ya itu yang mungkin akan membuat energi kita harganya akan meningkat. Dan perlu diingat, masyarakat miskin itu 40% pengeluarannya itu untuk energi, untuk listrik dan BBM. Beda dengan masyarakat menengah ke atas gitu yang hanya sekitar 10-an 20% gitu. Jadi ini harus diantisipasi oleh masyarakat dan juga pemerintah. Mungkin kita akan melihat pertumbuhan ekonomi story-nya growing gitu ya pada kuartal 2. Tapi di sisi lain kalau kita bicara soal lapangan kerja, soal daya beli, itu akan meningkat. Kualitas angka pertumbuhan kuartal 2 kemungkinan akan turun gitu. Nah ini juga masih tercermin ya Mas Argun ya sama Bang ya di data BPS terbaru kan penyerapan tenaga kerja juga sepertinya masih belum maksimal juga. Ada data pengangguran di kuartal pertama itu cukup tinggi juga, masih 8 juta orang lebih kan. Terus di sektor retail sendiri yang sektor banyak untuk sektor konsumsi juga pembukaan lapangan kerjanya juga masih belum maksimal kan. Jadi orang-orang biasanya yang pendidikannya SMA ke bawah itu yang biasanya
merupakan pekerja blue collar gitu kan, yang pekerja yang ada di toko gitu, itu banyak belum kembali normal, masih sifatnya masih efisiensi perusahaan-perusahaan atau UMKM yang bergerak di bidang retail belum itu kembali menyerap tenaga belum kerja kembali lagi. menyerap tenaga kerja secara maksimal. Jadi yang bekerja mungkin harusnya bisa 5 orang, ini cuma baru ada 2 orang, 3 orang gitu kan, masih sedikit gitu kan. Efisiensinya masih diberlakukan gitu. Iya. Jadi orang ketika datang ke Jakarta kan, kemarin Gubernur Anies bilang kan, kalau ke Jakarta harus sudah punya kerja gitu. Kalau tidak punya kerja, ngapain ke Jakarta? Itu Jadi akan syarat untuk pindah ke Jakarta adalah menambah jumlah penduduk miskin nanti. Di Jakarta. Karena ternyata elemen dalam pertumbuhan ekonomi yang nggak cuma karena konsumsi aja, daya beli aja gitu ya, kemudian respon terhadap harga-harga, tetapi juga serapan tenaga kerja juga penting juga gitu ya untuk menggeliatkan perekonomian. Nah, harus kritis apa sih kita melihat angka-angka saat ini begitu ya, untuk supaya nanti akan ada angka baru lagi kah di kuartal 2, di kuartal 3, kuartal 4 sampai full year gitu. Seperti apa sih kita harus memahami gitu pada saat tahun ini yang dikatakan bukan lagi pandemi tapi endemi, apakah benar pertumbuhan ekonomi recovery gitu. Nah, ini gimana nih Mas Andi? Iya. Jadi kalau kita ngelihat misalnya lapangan usaha tadi yang membentuk PDB, yang terbesar paling gede itu kan sekitar 60% itu hanya dibikin atau dikontribusikan oleh 5 sektor. Misalnya manufaktur, kemudian pertanian, perdagangan, kemudian infrastruktur, konstruksi ya. Dan itu memang kalau di total itu sudah 60-an% sendiri gitu. Tetapi jadi gini, teorinya kalau mau bikin pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ya udah 60% itu ditingkatkan. Jadi beberapa sektor tadi itu yang didorong. Manufaktur, apalagi tadi? Industri atau manufaktur, perdagangan, pertanian, tambang, konstruksi. Nah, itu 5 itu aja itu kontribusinya sekitar 60-an% gitu. Tetapi kalau kita bisa soal pembukaan lapangan usaha, ada anomali nih. Industri kita itu pembukaan lapangan kerjanya di level ketiga. Yang pertama masih pertanian gitu. Pertanian, kemudian tadi perdagangan, baru kemudian industri atau manufaktur. Padahal kalau ngomongin soal duit yang beredar, investasi, kemudian juga modal kerja dan sebagainya dibelanjakan atau yang berputar di sektor manufaktur itu dia tertinggi gitu ya di perekonomian kita. Tetapi perputaran uang itu hanya mampu menciptakan lapangan kerja di tingkat ketiga gitu ya, kalah dibandingkan pertanian gitu. Pertanian yang hanya di level 3 kontributor untuk aktivitas ekonominya, duit yang berputar, itu ternyata membuka lapangan kerja yang lebih besar gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa saat ini banyak sektor pertanian ini yang hanya menjadi bahan mentah gitu produknya. Jadi masyarakat yang terserap itu ya padat karya dalam arti hanya di sektor ya penanamannya, kemudian ekstraksinya, tetapi belum sampai pengolahan. Jadi belum naik kelas dari pertanian ke manufaktur gitu. Kemarin waktu CPO dilarang itu kan kita juga heran, loh ternyata ekspor CPO masih ada gitu. Kalau RBD oke lah itu udah diolah. Tapi CPO ini kan masih mentahnya gitu ya. Tinggal meres doang, peresannya itu kemudian diekspor. Ini kan sebenarnya agak perlu disayangkan juga gitu. Jadi ya memang saya pikir itu ada dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, manufaktur kita itu juga masih kalah gitu ya. Kalau sekarang kan 19% itu kontribusinya. Sementara di negara-negara Asia Tenggara itu rata-rata udah 23 sampai 28% kontribusi manufaktur ke PDB mereka. Kenapa? Karena itu value added-nya tinggi. Jadi perputaran uangnya yang dihasilkan lebih tinggi. Barang-barangnya misalnya nilainya 1.000 dijual jadi 10.000 gitu. Contohnya. Sementara kalau kita 1.000 jadi 5.000 ya udah nambahnya sedikit saja ke perekonomian kita gitu. Nah, apa sih yang bisa kita cermati mungkin di rapot kuartal 2, 3 dan juga 4 nih? Kalau bayangan lo kayak gimana Mas Adam? Kalau di kuartal 2, 3, 4 mungkin kalau dari sektor kalau kita lihat dari sisi di dalam negeri ya, untuk penunjang PDB kan pasti konsumsi ya. Itu pasti kan pertama harus kita lihat dulu apakah konsumsi masyarakat ini bisa meningkat. Tapi masalahnya dengan inflasi yang cukup tinggi, dengan penghasilan masyarakat yang masih kurang lebih segitu-segitu aja gitu kan, sektor usaha juga belum terlalu banyak menaikkan penghasilan para karyawannya kan. Itu mungkin akan menjadi satu tantangan sendiri untuk kedepannya. Yang kedua cuma mungkin ya semua naik tapi gaji nggak naik ya. Semua harga naik, gaji naik sedikit ya sama aja kan, nggak Cuma ada, 1%. tidak akan ada penambahan konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang banyak menghabiskan uang gajinya untuk konsumsi. Kemudian untuk komoditas mungkin akan ada masanya ini akan kembali turun kali ya.
Mas Argun ya. Karena kan ini sudah mencapai peaknya harga batu bara, harga minyak dan segala macamnya. Tapi selama perang Ukraina dan Rusia ini mungkin masih dalam tanda kutip masih panjang dan dijaga gitu, harga komoditas ini mungkin masih akan cukup tinggi. Apalagi sanksi-sanksi dari negara Eropa, dari Amerika kepada Rusia itu ada yang baru diberlakukan mungkin di bulan Juli dan Agustus gitu, di kuartal 2, kuartal ketiga itu baru diberlakukan. Itu mungkin akan baik untuk untuk di Indonesia sendiri kan, seperti itu kurang lebih. Apalagi kita nggak pernah memasukkan efek perang gitu kan di pertumbuhan ekonomi, belum dimasukkan dari perhitungan awal gitu, perencanaan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Tapi ada yang banyak percaya bahwa setelah 5,01 di kuartal 1 ini mungkin saja 6% karena ada efek THR di kuartal 2. Nah menurut lo kayak gimana nih Mas? Kalau kuartalan gitu ya, kalau kita bicara tren pemulihan, jadi kalau itu dibilang kuartal 1 apakah sudah pulih? Sudah. Tapi tren pemulihannya bagaimana? Yaitu tadi sayangnya ada perlambatan dibandingkan kuartal 4 ya kan. Perlambatannya berapa? 0,96% gitu ya, dibandingkan kuartal 4. Itu menunjukkan apa? Bahwa ada kondisi yang berbeda. Di kuartal 4 mungkin ekonomi kita terbantu oleh Natal dan Tahun Baru gitu kan. Orang-orang berlibur, berbelanja kayak gitu. Tapi kuartal 1 tidak ada apa-apa gitu. Jadinya mungkin agak melambat. Meskipun aktivitas masyarakat juga sudah diperbolehkan, dilonggarkan, orang berbelanja, tetapi tidak ada momentum pendongkrak yang tambahannya, bensin tambahannya. Kuartal 2 kita akan mendapatkan bensin tambahan dari itu, Ramadan dan Lebaran. Lebaran. Jadi kalau orang pada bilang nanti kuartal 2 akan tumbuh lagi lebih tinggi, ya saya percaya itu mungkin akan terjadi. Tetapi perlu diperhatikan juga nanti ada faktor tadi perang, dan itu akan menekan daya beli masyarakat kita. Artinya 53% pembentuk PDB kita itu kemungkinan akan tertekan gitu ya. Pada saat lebaran dan puasa itu belum kelihatan efeknya gitu ya. Gonjang-ganjing minyak goreng oke lah, tapi belum terjadi secara menyeluruh gitu ya di semua komoditas. Tapi kalau kita nanti bicara soal terigu, kemudian bicara soal gula misalnya, bicara soal pupuk, dan itu kemudian baru tercermin di kuartal 2. Dan kalau beneran tercermin seperti itu, maka saya khawatir ya loncatan yang terjadi itu hanya di atas kertas karena diciptakan oleh 1 bulan pertama, sementara 2 bulan keduanya itu sebenarnya tertekan, tetapi tertutupi oleh kenaikan yang tinggi di bulan pertama itu pada kuartal kedua. Jadi itu yang kemudian harus diwaspadai pemerintah dan masyarakat. Daya beli harus dipertahankan gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bertanya apakah kita perlu untuk mempertahankan harga BBM misalnya atau tarif listrik misalnya, saya pikir ya secara politis kalau pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan, kelihatan angkanya bagus, ya harus dipertahankan gitu ya. 5% menjadi 6%, oke, karena apa? Karena nggak ada kenaikan. Bebannya di mana? Di fiskal. Iya, benar-benar. Nah, fiskal itu berarti nanti pemerintah yang Bu Menkyu yang akan kesulitan mencari tambahan utang, dan Bank Indonesia yang harus kembali nombokin dengan membeli obligasi yang meningkat gitu. Tapi saya pikir itu perlu dilakukan, dan baru kemudian kuartal ketiga kita lihat. Kalau kondisinya masih memburuk perangnya, baru kita mulai ya sudahlah belak-belakan aja. Nggak bisa nih dipertahankan terus. Mungkin akan ada kenaikan ini itu, dan ya kita harus siap-siap bahwa pada kuartal ketiga kemungkinan ekonomi akan masih tumbuh tetapi lebih melambat ya. Apalagi beberapa komoditas itu kan memang diproduksi dan kita mengimpor dari negara-negara Eropa seperti Ukraina dan Rusia juga ya, kayak gandum dan lain-lainnya itu kan harus diimpor dari sana, sementara stoknya kan cukup terbatas, dan Indonesia juga harus mencari produsen yang lain pasti untuk memenuhi itu kan. Iya, benar. Mau tidak mau pasti harga lebih akan tinggi lagi di kuartal ketiga nanti. Nah, menurut lo fungsi Sobat Cuan di sini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, bukan menjaga ya, maksudnya ikut sebagai berperan juga sebagai sumbangsih pertumbuhan ekonomi, apa yang harus mereka lakukan nih Mas Argun? Ya sebisa mungkin tetap dua hal sih, saya pikir konsumsi sebaiknya tetap dipertahankan demi menjaga pertumbuhan ekonomi kita, menjaga ekonomi bangsa kita. Ayo belanja gitu maksudnya, ayo konsumsi. Tapi biasanya yang mempertahankan uangnya untuk di keep gitu di situasi yang masih kurang jelas ini biasanya malah orang-orang dengan status ekonomi sosial yang agak menengah ke atas gitu ya. Malah justru karena mereka mau lihat ke depan, wah nanti kalau ada krisis di depan gimana nih kita bertahannya gitu. Iya.
Jadi itu yang agak susah tuh sebenarnya. Tantangannya di situ. Tantangannya. Artinya belanja tetap dipertahankan, tapi ya jangan yang sampai membahayakan Jangan jadikan struktur pertumbuhan ekonomi. keuangan Anda. Iya, dan jangan jadikan pertumbuhan ekonomi adalah alasan Anda gitu. Ya, kemudian yang kedua setelah konsumsi dipertahankan itu investasi. Ya. Dan ini akan semakin menantang Penting. karena cuan yang harus diciptakan atau dicetak harus lebih tinggi lagi untuk mengejar inflasi. Ntar inflasi kita akan membengkak karena efek imported inflation dari harga terigu, harga gandum ya. Kemudian juga harga energi, yaitu kemungkinan akan Anda kompensasikan. Kalau mungkin kemarin-kemarin 5% udah bisa profit taking misalnya. Ya sekarang udah challenging, 5% nggak bakal cukup. Kemungkinan harus targetnya 10%. Dan saham-saham apa yang mungkin ya rotasi seperti yang sekarang ini terjadi sepertinya ya. Kalau kita lihat kan saham-saham defensif, consumer base itu mulai naik ya. Lagi jadi Iya, lagi jadi cemerlang nih kayaknya ya. Saham-saham teknologi, saham-saham yang jadi ke growth base stock itu mulai agak tertekan. Jadi mungkin rotasi ini yang akan harus diperhatikan. Gitu. Diferensiasi investasi mungkin diperlukan juga kali ya. Nggak cuma Nah, betul. Kalau di saham juga ya. tiba-tiba anjlok, kita bisa ada investasi yang lain dalam Betul. bentuk mungkin logam mulia atau reksadana mungkin. Yang jauh lebih aman yang lebih safe haven aman. ya berarti ya. Ini pokoknya ruang untuk Sobat Cuan lah, silahkan begitu ya. Lakukan part dan bagiannya sebagai sumbangsi untuk pertumbuhan ekonomi pastinya. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin konten kita hari ini, koneksi hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya. Di mana aja Mas Adam? Ya, konten podcast kita di Cuap-Cuap Cuan ada di Spotify, kemudian di Apple Podcast, Yes. Google Podcast, dan juga Anchor ya. Ya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di Oh iya, Instagramnya di @cuap_cuan. Sama satu lagi ada di YouTube, Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya juga. Iya, dan konten koneksi juga tayang loh di CNBC Indonesia TV. Pokoknya buat Sobat Cuan semua ya. Baiklah Sobat Cuan, para pejuang cuan, mereka Tarina pamit. Argun pamit. Ada Misa pamit. Bye Sobat Cuan. Bye.